Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C7 PBL Bioetika akan melakukan resume film Gifted Hands: The Ben Carson Story. Jadi sinopsis dari film ini adalah menceritakan tentang kehidupan dari seorang ahli bedah saraf yaitu Ben Carson mulai dari tahun 1961 sampai 1987 yang menceritakan tentang kisah dari Ben Carson, yaitu mulai dari di bangku sekolah dasar di mana beliau ini sempat dibully oleh teman-temannya dikarenakan mendapatkan nilai yang rendah. Lalu pada saat beliau mengikuti kegiatan ibadah, beliau mendapatkan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berupaya juga berusaha dan juga berdoa sehingga beliau memutuskan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan memutuskan untuk menjadi seorang dokter dan sekarang menjadi seorang ahli bedah saraf. Karir beliau juga melakukan bedah hemisferektomi, yaitu pembedahan pada otak yang sekarang jadi dilegalkan di seluruh dunia. Juga beliau melakukan pembedahan atau pemisahan pada bayi kembar siam dan dilakukan dengan sangat teliti juga secara profesionalisme sehingga beliau juga dikenal menjadi ahli bedah saraf. Pada scan ini terdapat sepasang suami istri yang memiliki anak kembar siam datang kepada Dr. Ben untuk meminta anaknya untuk dioperasi. Akan tetapi Dr. Ben menolaknya. Dr. Ben mengalami dilema etik karena menurut ilmu kedokteran bayi memiliki darah yang sedikit. Jadi jika dilakukannya operasi akan besar resikonya terjadinya pendarahan. Pada scan ini terdapat prinsip bioetik. Yang pertama ada beneficent, di mana harusnya dilakukan operasi ini untuk masa depan bayi tersebut. Nah, yang kedua ada non-maleficent, di mana jika dilakukannya operasi ini akan beresiko pendarahan yang hebat sampai terjadinya kematian. Nah, yang ketiga adalah autonomi, di mana orang tua diberi pilihan apakah akan dilanjut atau tidaknya operasi tersebut setelah mengetahui faktor resikonya. Pada menit ke-56 pada film Dr. Ben ini menjelaskan bahwasanya pada saat Dr. Ben menjadi seorang residen, datang seorang pasien yang baru saja terkena kecelakaan, yang mana pada saat itu dokter-dokter supervisor atau dokter-dokter bedah yang berada di rumah sakit tidak tersedia. Oleh sebab itu, dengan kesadaran penuh, Dr. Ben mengambil alih operasi tersebut tanpa adanya supervisor ataupun tanpa adanya izin dari dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bioetik, yakni bagaimana bagaimana pasien-pasien yang ada di rumah sakit harus segera ditangani dengan baik meskipun tidak ada supervisornya. Hal ini agar dapat mendapatkan keuntungan bagi seorang pasien agar tetap selalu sehat dan juga dapat ditangani secara baik. Oleh sebab itu, Dr. Ben pada saat itu dengan kemampuan dia sendiri dan beberapa ilmu yang dia miliki mampu menangani pasien tersebut. Namun pada akhirnya Dr. Ben dipanggil ke ruangan supervisor atas apa yang telah dilakukannya. Tapi supervisor tersebut mengapresiasi kerja Ben karena telah menyelamatkan nyawa tersebut. Di menit ke 1 jam 36 detik, di mana Dr. Ben itu mendapatkan pasien anak perempuan umur 4 tahun yang mengalami kejang sejak umur 18 bulan. Dan setiap harinya dia udah kejang ratusan kali, di mana efek kejangnya ini hanya mempengaruhi sebagian sisi dari tubuhnya saja, dan anak tersebut didiagnosa penyakit Rasmussen. Nah, di sini Dr. Ben itu menjelaskan kepada orang tua pasien tentang penyakit anaknya yang diderita dan rencana pengobatannya berupa hemisferektomi, di mana hemisferektomi ini belum pernah dilakukan, tapi Dr. Ben itu menginformasikan manfaat yang didapatkan dari tindakan ini, namun juga memberitahukan resikonya, dan di mana Dr. Ben ini belum pernah melakukan hemisferektomi juga. Sesuai dengan prinsip bioetik, di mana Dr. Ben melakukan informed consent berupa beneficence, Dr. Ben itu mementingkan kepentingan dari kesehatan anak tersebut, di mana kalau misalnya kejang terus-menerus maka anak tidak dapat
melakukan kegiatannya sehari-hari, dan non maleficence di mana Dr. Ben itu tidak mau membahayakan kesehatan anak tersebut, dan dia ingin menyelamatkannya supaya anak tersebut kualitas hidupnya lebih baik, terus dan otonom. Nah, Dr. Ben ini tetap menghormati pilihan dari orang tua pasien tersebut setelah memberitahukan manfaat serta bahayanya dilakukan operasi tersebut. Ada bagian di mana Dr. Ben Carson melakukan tindakan hemispherectomy, di mana operasi pengangkatan separuh otak yang merupakan kejadian langka. Dan Dr. Ben Carson tersebut melakukan konferensi pers membagikan hasil operasinya yang digunakan untuk masa depan, yang bisa digunakan untuk masa depan hasil tersebut, dan juga tidak memberikan informasi pribadi pasien, di mana salah satu bagian prinsip dari bioetik yaitu otonom, di mana dia membagikan hasil operasinya, dan juga sebelumnya dia menanyakan keputusan pasien tersebut. Jadi pada scene 1 jam 17 menit itu, di mana Dr. Ben ini akan melakukan operasi pemisahan dua kranial. Setelah itu pada bioetik itu ada dijelaskan beneficence dan non maleficent, di mana. Jadi tadi kan ada beneficent sama non maleficent. Kalau misalnya beneficent itu dokternya ini didampingi oleh beberapa dokter ahli lainnya seperti dokter anestesi atau dokter bedah lainnya. Sedangkan kalau dia yang non maleficent, dokternya ini sangat berusaha untuk tidak merugikan si pasiennya. Contohnya itu dia nggak ada komplikasi lainnya kepada pasiennya. Jadi dia mau pasiennya ini nggak ada komplikasi lainnya. Jadi pesan moral yang bisa kita dapat dari film Gifted Hands, The Ben Carson Story itu, jadi di film itu dijelaskan tertera kalau misalnya Ben Carson ini dulunya anak yang tidak bagus nilai akademiknya dan juga sering dimarahin oleh orang tuanya, tetapi dia tidak menganggap itu sebagai suatu kelemahan dia. Dia menggunakan cemooh-cemooh yang diberikan kepada dia itu sebagai api membakar semangat dia untuk bisa menjadi dokter. Kemudian sosok Ben Carson ini juga dia orangnya sangat religius. Dia selalu berdoa kepada Tuhannya untuk keselamatan jalannya operasi. Juga Ben Carson ini selalu menerapkan prinsip etik pada dunia kedokteran seperti otonom, yaitu selalu menghormati pilihan-pilihan pasien dan juga meminta informed consent. Kemudian selalu beneficence, non-maleficence, dan juga justice. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan yang kami lakukan, tentunya kami dapat berdiskusi dan juga bekerja sama dengan baik, dan banyak pelajaran dan motivasi yang kami dapatkan dari film Gifted Hands itu, yaitu bahwa kita bisa menjadi dokter yang hebat seperti Dr. Ben dan berada di spesialis yang kita mau jika kita berusaha dan berdoa. Setelah menonton dari film ini, kami sebagai mahasiswa kedokteran belajar bahwasannya kami akan terus belajar untuk belajar baik di dalam bidang akademik, adab, sosial, dan tanggung jawab, dan akan terus belajar sehingga kami menjadi dokter yang profesional dalam bidang kami. Juga kami akan belajar mengenai etika dalam melaksanakan suatu tindakan terhadap pasien, baik dari 4 prinsip bioetika, humaniora, dan tanggung jawab dan profesionalitas dalam bidang kedokteran. Juga dalam film ini kami belajar bahwasannya dalam suatu usaha tidak hanya diperuntukkan untuk manusia saja, tapi harus diiringi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, di mana kami terus belajar diiringi dengan berdoa. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.